Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Sigit Sugiarto. Oke, baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan contoh soal untuk tes wawasan kebangsaan untuk SKD CPNS tahun 2023. Saya akan memberikan contoh soal 20 ya teman-teman, untuk NKRI tentang VOC. Oke teman-teman semuanya, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Selamat belajar ya teman-teman, dan terima kasih atas apresiasinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas 20 soal untuk tes wawasan kebangsaan tentang NKRI. Di sini saya akan bahas tentang VOC teman-teman ya. Silakan kita simak baik-baik sampai selesai teman-teman. Nomor 1. VOC dibentuk pada tanggal A. 1 Maret 1600, B. 20 Maret 1602, C. 20 Maret 1600, D. 1 Maret 1602, atau E. 1 Maret 1601. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Silahkan di pause dulu. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, 20 Maret 1602. Saya bacakan teman-teman. Setelah Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan juga ekonomi di Indonesia, maka pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang diberi nama VOC, atau yang lebih dikenal dengan Francis Ostindische dan Compagnie. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 2. VOC ini merupakan kepanjangan dari, nah tadi sudah saya bacakan teman-teman, kira-kira apa jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat kepanjangan dari VOC adalah yang A ya teman-teman, Vereeniging Ostindische dan Compagnie ya teman-teman ya. Oke, silahkan catat teman-teman. Lanjut soal nomor 3. Pendirian VOC merupakan saran dari A. Alden Barnevel, B. Fernando de Magalhães, C. Herman Willem, D. General de Coss, atau E. Thomas Stamford Raffles. Kira-kira yang mendirikan VOC siapa teman-teman? Oke, pendirian VOC ini saran dari A ya teman-teman ya, Alden Barnevel. Oke, jadi VOC ini merupakan anjuran dari Alden Barnevel yang mendapatkan izin dan juga hak istimewa dari Ratu Belanda. Lanjut teman-teman, soal nomor 4. Tujuan awal dibentuknya VOC adalah A. Menjajah Indonesia, B. Memonopoli rempah-rempah, C. Mencegah persaingan antar pedagang Belanda, serta memperkuat persaingan antar pedagang Eropa lainnya, D. Memberlakukan kerja rodi, atau E. Mengeruk hasil bumi Hindia Belanda. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Tujuan dibentuknya VOC ini? Oke, tujuan dibentuknya VOC ini adalah untuk mencegah persaingan antar pedagang Belanda serta memperkuat persaingan antar pedagang Eropa lainnya. Lanjut teman-teman, soal nomor 5. VOC ini mempunyai hak istimewa yang dinamakan A. Hak interpelasi, B. Hak veto, C. Hak koalisi, D. Hak monopoli, atau E. Hak oktroy. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, hak oktroy, yaitu hak yang dimiliki VOC secara istimewa ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan hak oktroy VOC adalah A. Hak monopoli perdagangan, B. Hak menggunakan uang Nusantara, C. Hak menanam rempah-rempah, D. Hak menerapkan Romusa, atau E. Hak menerapkan sewa tanah. Kira-kira apa teman-teman salah satunya? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya. Jadi VOC itu memiliki hak untuk memonopoli perdagangan. Saya bacakan teman-teman. Jadi hak oktroy ini dari VOC, dia memiliki hak-hak yang lainnya teman-teman ya. Yang pertama, hak monopoli perdagangan. Yang kedua, hak memiliki tentara.
Yang ketiga, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Yang keempat, hak mencetak uang. Yang kelima, hak untuk mengumumkan perang. Dan juga yang terakhir, hak mendirikan benteng. Itu adalah dari hak oktroy VOC. Dijabarkan lagi ya teman-teman ya. Sudah saya paparkan tadi ya, silahkan dicatat. Bisa diulang lagi video ini ya teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 7. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan terjadi pada masa pemerintahan A. Dendles, B. Johnson, C. Raffles, D. John Vendal, atau E. Napoleon. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, Dendles. Jadi, pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan ini terjadi pada masa pemerintahan Dendles ya teman-teman. Pembangunan jalan tersebut mengakibatkan ribuan orang mati karena kelelahan, siksaan, kelaparan, dan juga penyakit teman-teman. Lanjut, soal nomor 8. Pada perjanjian London, wilayah yang tidak dikembalikan pada Belanda adalah A. Bali dan sekitarnya, B. Sulawesi dan sekitarnya, C. Sumatera dan sekitarnya, D. Maluku, atau E. Papua. Kira-kira wilayah mana yang tidak dikembalikan pada Belanda teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, Sumatera dan sekitarnya. Jadi dengan diadakannya perjanjian London ini, maka pihak Belanda kembali memperoleh jajahannya di Indonesia. Tetapi ada wilayah yang tidak dikembalikan pada Belanda, yaitu daerah Sumatera dan juga sekitarnya teman-teman. Silahkan dicatat ya. Soal nomor 9. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat tentang VOC, kecuali A. VOC memiliki hak istimewa, diantaranya adalah hak untuk mencetak mata uang sendiri. B. Berdirinya VOC dilatar belakangi oleh persaingan tidak sehat antar pedagang. Oke, pedagang Belanda di Indonesia teman-teman ya. C. VOC didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda. D. VOC dibubarkan pada tahun 1799 yang antara lain disebabkan karena banyaknya korupsi di kalangan pegawainya. Atau E. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Van den Bosch. Kira-kira yang paling tepat jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Van den Bosch. Ini kecuali ya teman-teman di soalnya. Jadi pernyataan yang tidak tepat tentang VOC adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Van den Bosch. Oke teman-teman. Lanjut soal nomor 10. Buku History of Java ditulis oleh A. Dendles, B. Douwes Dekker, C. Multatuli, D. Van den Bosch, atau E. Raffles. Oke, jawaban yang paling tepat buku History of Java itu ditulis oleh Raffles ya teman-teman, yaitu yang E. Oke, jadi buku History of Java itu dikarang oleh Raffles dan diterbitkan pada tahun 1817. Raffles ini menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu teman-teman. Lanjut, nomor 11. Misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan juga mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda disebut A. Hak oktroy, B. Kerja rodi, C. Tanam paksa, D. Divide et impera, atau E. Pelayaran Hongi. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, pelayaran Hongi. Oke, jadi pelayaran Hongi ini adalah misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan juga mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda, teman-teman. Dicatat ya. Nomor 12. VOC mempunyai hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya dengan tujuan untuk menstabilkan harga yang disebut hak A. Ekstirpasi, B. Oktroy, C. Angket, D. Interpelasi, atau E. Monopoli. Ini hak apa teman-teman disebutnya? Oke, ini jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, hak ekstirpasi. Jadi hak ekstirpasi ini adalah hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya teman-teman, dengan tujuan untuk menstabilkan harga. Dicatat ya teman-teman.
Nomor 13. Kewajiban bagi Raja Pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda merupakan hak A. Verplites leveranti, B. Oktrooi, C. Interpelasi, D. Angket, atau E. Contingenten. Oke, jawaban yang paling tepat kira-kira apa teman-teman? Yaitu yang A ya teman-teman, Verplites leveranti. Jadi VOC itu memiliki hak untuk memungut pajak, yaitu kewajiban bagi Raja Pribumi, untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda, teman-teman. Itu namanya Verplites leveranti. Lanjut, nomor 14. Pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat dengan hasil bumi kepada VOC dinamakan hak A. Verplites leveranti, B. Oktrooi, C. Interpelasi, D. Angket, atau E. Contingenten. Oke, jadi untuk pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat itu namanya contingenten ya teman-teman. Diingat-ingat ya, atau ditulis, dicatat. Lanjut, soal nomor 15 teman-teman. Politik divide et impera yang dilakukan oleh VOC maksudnya adalah A. Politik perdagangan bebas, B. Politik adu domba, C. Politik monopoli, D. Politik rempah-rempah, atau E. Politik bebas aktif. Oke, yang dimaksud divide et impera itu apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman. Oke, jadi maksud dari politik divide et impera itu adalah untuk politik adu domba ya teman-teman. Politik ini bertujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia teman-teman. Lanjut, soal nomor 16. Usaha VOC jatuh pada tanggal A. 31 Desember 1799, B. 30 Desember 1800, C. 1 Januari 1800, D. 2 Januari 1800, atau E. 3 Januari 1800. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, 31 Desember 1799. Ini di akhir tahun ya teman-teman ya. Lanjut, nomor 17. Usaha VOC mengalami kehancuran karena seperti di bawah ini, kecuali A. Korupsi merajalela, B. Terjadinya jual beli jabatan, C. Para pekerja bekerja dengan giat, D. Adanya perang dengan biaya besar, atau E. Para pegawai melakukan tugas atau melalaikan tugas teman-teman. Ini gampang sekali ya teman-teman ya, karena ada apa namanya, kata kunci kecuali. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman ya, para pekerja bekerja dengan giat teman-teman. Jadi teman-teman, penyebab runtuhnya atau kehancuran VOC ini ada beberapa ya teman-teman, ada 5, silahkan tulis. Yang pertama, perang-perang yang dilakukan sehingga membutuhkan biaya yang besar teman-teman. Yang kedua, adanya korupsi. Yang ketiga, terjadinya jual beli jabatan. Yang keempat, tumbuhnya tuan-tuan tanah partikeler. Yang kelima, hutang semakin besar teman-teman ya. Itu adalah hal-hal yang mengalami kehancuran untuk VOC teman-teman. 18. Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia pada tahun, kira-kira pada tahun berapa teman-teman? Willem Daendels ini menjabat sebagai gubernur. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, 1808 sampai 1811 teman-teman. Lanjut, soal nomor 19. Tugas utama Daendels pada saat memerintah di Hindia Belanda adalah A. Membentuk kongsi, B. Membentuk persemakmuran, C. Mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, D. Melanjutkan penjajahan, atau E. Melaksanakan kerja rodi. Oke, jadi tugas utama Daendels itu di Hindia Belanda adalah yang C ya teman-teman. Dia bertugas untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 20. Julukan Daendels pada saat pemerintah Hindia Belanda atau memerintah di Hindia Belanda itu adalah A. Jenderal Guntur, B. Jenderal Kejam, C. Tangan Besi, D. Otoriter, atau E. Jenderal Darah. Oke, jadi julukan untuk Daendels ini adalah yang paling tepat Jenderal Guntur teman-teman ya, yang A. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini cukup 20 soal. Jika teman-teman ingin melanjutkan di lebih banyak soal, silakan bisa klik subscribe dulu, like, share, dan juga komen di bawah ya.
Jika ingin saya memberikan contoh soal lebih banyak lagi, silahkan komen di bawah ini teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar channel saya dapat lebih berkembang lagi dan bisa membantu teman-teman semuanya. Karena subscribe itu gratis ya teman-temannya, seperti teman-teman ketahui. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video saya. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.